Poco F8 series dan kawan-kawannya akhirnya rilis ke global, dan Xiaomi 17 Ultra kameranya udah kelihatan dan mau upgrade platform dari LGA 1700 ke Novalik, nggak perlu upgrade cooler lagi. Selamat datang di Beritek, di mana aku akan membawakan berita terbaru di dunia teknologi, dan yang pertama adalah launch event dari Poco F8 series kemarin di Bali. Nah, di sana Poco meluncurkan beberapa produk yaitu Poco F8 Pro dan F8 Ultra. Ada juga tabletnya Poco Pad X1 dan Poco Pad M1. Habis itu kita mulai dari yang HP-nya aja, dari Poco F8 Ultra dan F8 Pro. Dari yang Ultra, P11 jutaan ini ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan RAM yang hingga 16GB dan storage 512GB. Nah, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini nanti dibantu dengan chip Vision Boost D8 untuk stabilitas frame rate dan intinya biar lebih konsisten lah untuk performa gamingnya kayak gitu. Lalu juga chipset ini nanti akan didinginkan dengan sistem pendingin liquid cool generasi baru mereka dengan 3D dual layer ice loop dengan vapor chamber yang seluas 6.700 mm persegi. HP ini menjadi HP pertama Poco yang bawa subwoofer di HP-nya. Jadi di belakangnya yang biasanya modul kameranya kosong itu sekarang ada subwoofernya. Dan itu dikembangkan bareng Bose. Dan ngomong soal modul kameranya, si Poco F8 Ultra ini di belakangnya ada 3 kamera. Sensor utamanya adalah 50 megapiksel, ukurannya 1:1,31 inci, bukaan f1,67 dengan OIS yang diklaim lebih sensitif terhadap cahaya hingga lebih dari 40%. Kamera utama ini juga bisa ngerekam video hingga 8K 30 fps. Untuk sensor ultrawide-nya ini dia pakai sensor 50 megapiksel 1:2,8 inci f2,4, dan ada juga periskop 50 megapiksel 1:2,76 inci 5 kali zoom. Kita ke depannya ada kamera selfie 32 megapiksel, layar 6,9 inci AMOLED 120 Hz 2608 kali 1200 dengan kecerahannya hingga 3500 nits. Dan semua ini nanti akan didayai oleh baterai 6500 mAh-nya yang bisa mendukung charging sampai 100 watt dan wireless charging 50 watt. HP ini nanti akan datang dengan HyperOS 3 yang berbasis Android 16 dan katanya akan mendapatkan 4 tahun update dan 6 tahun security patch. Poco F8 Ultra juga punya rating IP68, itu ada frame metal dan support eSIM juga buat yang pengen lebih simple, nggak perlu beli yang fisik lagi. Dan warnanya ada denim blue yang kelihatan kayak denim atau celana jeans, dan black. Cuma yang nggak kelihatan ini adalah warna kuning khas pokoknya. Mungkin karena ini tujuannya emang HP mahal, kalau kuning terlalu mencolok dan norak. Nah, habis itu juga ada adiknya si Poco F8 Pro yang lebih ringkas. Untuk jeroannya dia turun ke generasi kemarin 8 Elite doang, yang didinginkan oleh triple layer ice loop. Habis itu RAM-nya 12GB, storage-nya hingga 512GB, dan baterainya ada 6210 mAh yang juga bisa charging 100 watt. Nah, di depan ada layar AMOLED 120 Hz, resolusi 2510 kali 156, kecerahannya sama 3500 nit. Dan kameranya 20 megapiksel untuk kamera depannya. Nah, untuk yang di belakangnya ada 3 kamera utamanya 50 megapiksel 1:1,55 sensor ukurannya, dan f1,8, bisa ada OIS-nya tentu aja, dan juga masih bisa support rekam 8K. Telefotonya 50 megapiksel, kedua 5 kali zoom, dan ultrawide-nya 8 megapiksel f2,2. HP ini juga punya sound system yang dituning oleh Bose, tapi nggak ada subwoofernya kayak yang di atasnya. Selain itu, sama kayak di atasnya ada IP rating IP68, eSIM, dan masih pakai HyperOS 3. Android 16 supportnya juga sama 4 tahun dan 6 tahunnya keamanan. Untuk harganya si Poco F8 Pro ini nanti sekitar 8,8 jutaan untuk model 12256. Dan untuk di format tabletnya, mereka meluncurkan 2 produk yaitu Poco Pad X1 dan M1. Nah, untuk yang X1 ini dia punya layar 11,2 inci, resolusinya 3,2K dengan refresh rate 104 Hz. Untuk brightness-nya dia sampai 800 nit dan support Dolby Vision. Untuk
Jeroannya di sini ada Snapdragon 7 Plus Gen 3, RAM-nya 8 GB, LPDDR5X, dan storage-nya UFS 4.0 512 GB. Baterainya 8850 mAh yang bisa charging hingga sampai 45 watt, dan menurut Poco bisa penuh dalam waktu 94 menit doang. Nah, di bagian audionya dia pakai 4 speaker dengan fitur volume boost yang bisa sampai 200%. Walaupun dari pengalaman sih volume boost itu biasanya kayak pecah jadi cempreng gitu. Oh, dan juga ada Dolby Atmos-nya untuk spatial audionya. Untuk ketebalannya si X1 ini punya ketebalannya 6,18 mm dan bobotnya 500 gram pas. Untuk yang lebih gede ada si M1, layarnya sekarang jadi 12,1 inci, tapi resolusinya cuma 2,5K, habis itu refresh rate-nya juga turun jadi 120 Hz, dan kecerahannya cuma sampai 600 nits doang. Tetapi masih ada support Dolby Vision sih. Nah, untuk dapur pacunya juga turun, yang ini sekarang pakai Snapdragon 7S Gen 4, RAM-nya masih 8 GB, tapi storage-nya 256 doang, yang untungnya masih ada slot micro SD sih, jadi bisa di-upgrade sampai 2 tera. Nah, baterai di M1 ini karena layarnya juga lebih besar, secara bodinya keseluruhan juga lebih besar, sekarang baterainya 12.000 mAh. Chargingnya 33 watt doang tapi. Itu ada reverse charging 27 watt. Speakernya itu jumlahnya sama, tapi volume boost-nya nambah dari 200% sekarang 300%, dan masih ada Dolby Atmos-nya. Dan kalau speakernya kurang, yang ini masih ada headphone jack-nya. Jadi bisa pasang earphone, headset, ayam, terserah. Mungkin bisa pakai KZ kalau masih pakai KZ aja. Untuk ketebalannya ini lebih tebel, lumayan 7,5 mm dan beratnya 610 gram. Untuk harganya kedua produknya ini ada 5,7 juta untuk yang X1 dan 4 juta pas untuk M1-nya. Lalu kita lanjut ke orang tuanya yang jadi sepuhnya. Ini ada kabar bahwa Xiaomi 17 Ultra nanti akan bawa 3 kamera doang, bukan 4 lagi, kayak di flagship lainnya. Nah, dari foto kit fotografi, jadi nanti aksesorisnya fotografi itu terlihatnya sepertinya itu Xiaomi 17 Ultra nanti cuma bawa 3 kamera belakang, walaupun di belakangnya kelihatannya ada 4 lingkaran gitu, tapi satunya itu kayaknya nggak ada lensanya. Bukan nggak ada lensa sih, tapi kayak bukan lensa beneran yang ada sensornya gitu. Dan dari sumber lain menambahkan informasi lagi kalau sensor yang akan dipakai nantinya di belakang ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang kamera utama dia pakai sensor OVX 10500U 50 megapiksel dari OmniVision yang ukurannya nanti 1 inci. Untuk telefoto ada sensor 200 megapiksel S5 KHPE dari Samsung, dan untuk ultrawide-nya ini ada 2 varian. Kemungkinan ada 2 yang dipakai ini. Ada ultrawide 50 megapiksel OV50M atau S5 KJN5. Dan untuk kamera depannya akan pakai sensor yang sama kayak ultrawide-nya 50 megapiksel OV50M. Nah, kita selesai di HP-nya, sekarang kita pergi ke PC-nya, di dunia PC. Mungkin kalau kepikiran tahun depan mau upgrade platformnya, mungkin dari Gen 12 atau 13, 14 gitu, pengen upgrade ke Nova Lake tahun depan, bingung kalau mau upgrade tapi nanti harus beli cooler lagi. Nah, kalau pakai Noctua mungkin nggak perlu upgrade lagi, karena Noctua menyatakan bahwa kedua platform itu nggak perlu alat mounting baru ataupun adapter apapun buat upgrade ke motherboard baru, karena mountingnya sama. Jadi layoutnya dari 1700, 1851, sekarang sampai 1954 itu bentuknya sama semua, jadi nggak perlu upgrade. Jadi masih bisa Noctua ND15 atau semacamnya kayak gitu. Mereka juga menawarkan kit upgrade untuk cooler yang nggak dukung LGA 1700, jadi yang sebelumnya Gen 12 gitu, bisa langsung email ke Noctua kalau mau upgrade kitnya, jadi nanti dikasih yang buat masangnya itu secara gratis. Tapi masih ada beberapa model yang dikecualikan karena terlalu spek, kayak model low profile NHL9i itu yang biasanya buat SFF, small form factor, yang kecil banget itu. Untuk itu nggak bisa sih, harus mau nggak mau beli baru yang itu. Jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe agar bisa terus ikut update. Sumber dari beritanya nanti akan ada di bawah, dan thank you.